Jangan sampai wafat, Pak, Bu, selamatkan iman, karena iman itu kuncinya. Beruntungnya kita kunci itu diberikan oleh Allah. Cuman persoalannya, kunci itu kan mesti ada pintunya. Bapak ada kuncinya, tapi pintunya nggak ada. Bagaimana membukanya? Kunci surga itu diberikan oleh Allah, cuman pintunya kan yang mana harus dibuka. Baik, dari Nabi Ibrahim. Sejak Nabi Ibrahim itu mewasiatkan kepada semua keturunan dia supaya menjaga keimanan kepada Allah, jangan sampai wafat kecuali menjadi hamba yang tunduk di hadapan Allah. Buka di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahimu banihi, dan Ibrahim mewasiatkan kepada semua keturunannya. Bani itu semua keturunan tanpa putus. Ya, makanya anak cucu Adam, sejak Adam bertemu dengan Sayyidah Hawa dalam kehidupan di bumi, bertemu, berumah tangga, melahirkan keturunan sampai kiamat berakhir, semua manusia keturunan Adam disebut Bani namanya. Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Bani Adam. Jadi kita tuh Bani Adam. Anak keturunannya Adam. Jadi setiap ada manusia di muka bumi pasti tersambung kepada Adam alaihissalam. Jangan percaya tentang teori yang lain. Manusia berasal dari monyet. Katakan pada orang itu, kalau bapak dari monyet, bapak saja jangan ajak saya. Ya, semua dari Adam. Nah, Bani Ibrahim keturunan Ibrahim alaihissalam. Dari Adam juga turun ke bawah. Diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim, jangan sampai wafat kecuali Muslim. Kalimat itu yang ditarik sampai ke Nabi Muhammad SAW, diturunkan Quran surah ketiga ayat 102. Itulah para ustadz sering mengutip kata-kata itu karena sunnah para nabi sampai ke atasnya. Jangan sampai wafat, Pak, Bu, selamatkan iman, karena iman itu kuncinya. Beruntungnya kita kunci itu diberikan oleh Allah. Cuman persoalannya, kunci itu kan mesti ada pintunya. Bapak ada kuncinya, tapi pintunya nggak ada. Bagaimana membukanya? Kunci surga itu diberikan oleh Allah, cuman pintunya kan yang mana harus dibuka. Nah, beruntungnya kita, pintu-pintu surga itu dibentangkan luas oleh Allah dalam wujud amal saleh. Nah, pintu surga itu setidaknya ada 8 pintu yang disampaikan, baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Maka dibuatlah amalan-amalan terbuka untuk memilih sesuai kemudahan apa yang bisa kita lakukan. Ada pintu puasa disebut Ar-Rayyan. Kuncinya ada iman. Maka dari iman ini bukalah pintu itu. Kalau bapak ibu ingin masuk lewat pintu Ar-Rayyan, maka rajin puasa dari sekarang. Makanya kalimat puasa dalam Al-Quran dibuka dengan kata iman. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Karena kalimat surganya pakai iman. Ya, wa amilus sholihat, kerjakan amal soleh, baru annalahum jannat, diberi surga. Apa amal solehnya ya Allah? Diturunkan nih pintu yang pertama, Ar-Rayyan. Buka lewat Ar-Rayyan, masuk, rajin puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi kalau ingin buka pintu Ar-Rayyan, puasa, as-syiyam. Ya. Ada lagi pintu tahajud, ada pintu tahajud. Bahkan kalau yang rajin sholat, ada juga khusus ya pintu orang-orang yang rajin sholat, ada. Makanya kalimat sholat pertama dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman. Coba cek lagi deh. Ayo, ngajinya yang utuh ngajinya. Ya, Quran surah kedua ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Bukankah sebelum sholat ada kalimat iman dulu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayo yang mau masuk pintu tahajud, rajin tahajud malamnya. Jadi rumusnya gampang kok, Bu. Ya, gampang, teorinya mudah, prakteknya yang kadang-kadang butuh keseriusan. Dikeluarkan semua jenis sholat. Bisa, yang fardu kita sudah paham semua. Ya, subuh tetap 2. Jangan terlampau soleh ingin kerjakan 3, nggak usah. Tetap 2. Ya, cuman Anda keluarkan sunnahnya. Sebelum subuh ada tidak, setelah itu ada tidak. Antara subuh ke zuhur ada tidak. Syuruknya, duhanya. Zuhur ke asar ada tidak. Yang asar ke maghrib ada tidak. Maghrib ke isya ada tidak. Isya ke subuh ada tidak. Keluarkan itu, tuliskan kemudian di catatan Anda. Insya Allah kami sekeluarga akan masuk surga lewat pintu orang-orang sholat. Tuliskan semuanya, dawamkan di rumah. Itu aja udah. Baru tuliskan kalau sudah yakin, amalan sudah jalan, baru tulis depan pintu. Baiti jannati, rumahku surgaku. Itu cocok. Nah, jadi rumusnya itu seperti itu. Ada pintu sedekah, ada rajin sedekah. Dulu para sahabat itu, Bu, diajarkan oleh Nabi, Pak, itu sesuai kemampuan. Di mana dominannya, di situ dia mencari surganya. Ya, jadi bapak ibu pelan-pelan dulu aja. Apa yang bisa kita lakukan itu pelan-pelan, 1 sampai istiqomah. Mulai dari sholat dulu. Sholat udah bagus, puasa pelan-pelan. Kemudian berusaha untuk bersedekah, niatkan. Nanti ketika diniatkan, Allah akan beri jalan. Itu yang disebut mendapatkan kekayaan. Di kaya itu tujuannya, maaf, bukan untuk pamer. Kalau untuk pamer telat, dah ada korun duluan.
Ya, dan Qarun lebih profesional dalam bidang kepameran. Nggak usah ditiru. Itu 3.500 tahun yang lalu. Jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad 2.000 tahun. Nabi Muhammad ke kita 1.500 tahun. Di 3.500 tahun yang lalu sudah ada Qarun yang kalau kemana-mana pamer bodyguard yang membawa brankas, kunci-kunci brankasnya. Itu di Quran surah ke-28 ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk umatnya Musa, sombongnya luar biasa. Kalau jalan kemana-mana di belakangnya bawa bodyguard. Ya, 8, 7, 10 orang hanya ngangkat kunci brankasnya saja. Wa inna mafatihahu latanu'u bila usbah. Sungguh kunci-kunci brankasnya kalau dia kemana-mana dibawa oleh bodyguard di belakangnya. Bukan ngawal dia. Jadi gitu aja jalan kemana. Kalau ada orang misalnya melihat dia, kalau mau nyuri, ini aja ngambil kuncinya susah, ente mau nyuri katanya. Itu Qarun tuh. Ya, jadi kalau ada yang cuman manasin Ferrari, itu, mohon maaf, nggak ada apa-apa yang banding Qarun. Ya, kalau cuma untuk pamer nggak ada, udah lewat. Makanya sekarang gunakan tuh amal soleh. Jadi gini, kalau anda ingin dibuka pintunya oleh Allah, baik dunia atau akhirat, maka niatkan amal soleh. Ya Allah, saya ingin berzakat ya Allah. Berikan kesempatan sebelum wafat saya pengen zakat. Nanti pintu rezeki akan dibuka supaya anda bisa zakat. Cuman kalau sudah dapat rezekinya, zakatnya jangan dilupakan. Nggak, karena sering terjadi begitu. Begitu dikasih, zakatnya hilang. Dunianya dapat, tapi akhiratnya nggak diraih. Nah, ini saya ingin berikan motivasi dulu. Jangan-jangan kita ini hidup sampai saat ini salah arah. Dikasih harta, nggak mencari surga. Diberi tenaga, disia-siakan. Kalau seperti itu jadinya, maka turunlah Quran surah 103. Wal'as. Kata Allah, saya bersumpah demi semua kesempatan yang saya berikan pada kalian untuk hidup. Apakah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun? Innal insana. Sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu, awas, lafi khusn. Berpeluang akan rugi jika dia tidak menggunakan modal kesempatan yang saya berikan dengan baik. Siapa orang baik itu? Illalladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang punya iman dalam dirinya dan imannya membimbing dia untuk memanfaatkan waktu demi berbuat baik dalam kehidupan. Maka itu saya ingin memberikan nasihat kepada diri saya dan kita semua. Manfaatkan sisa waktu kita. Kalau kita sadar bahwa yang dulu-dulu itu banyak kurangnya, seharusnya sisanya lebih baik. Ya, karena itu ayo kita ikhlaskan niat kita dulu, kita mengaji dengan benar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mungkin bisa melipat gandakan pahala dan menutup dosa yang pernah kita kerjakan dulu, insya Allah.